Di sini ada 3 orang anak muda yang sedang mendaki. Panggil saja mereka Via, Satya, dan Fajar. Via pun bertanya, belum sampai juga ya guys di tempat perkemahan. Satya menjawab, belum, bentar lagi juga sampai. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Satya merasa khawatir. Sepertinya mereka beneran nyasar. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba hujan turun. Mereka melihat ada sebuah goa dan masuk ke dalam goa itu untuk berteduh. Lalu mereka membuat api unggun. Di sini Fajar terlihat marah sekali terhadap Satya karena mereka beneran tersesat. Lalu mereka bergegas untuk tidur dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Di tengah malam, tiba-tiba ada suara menyeramkan memanggil nama Via. Via, kemari, kemarilah. Suara itu terdengar sangat jelas oleh Via. Via pun bangun dan menghampiri suara itu. Tiba-tiba ia dihadapkan dengan sebuah peti berisi tengkorak dan sebuah buku. Tanpa sadar, Via pun membaca sebuah mantra yang terdapat di dalam buku tersebut. Seketika, mata Via menjadi putih, dan ia pun tiba-tiba teriak. Satya pun kaget dan segera membangunkan Fajar. Lalu mereka mencari Via. Saat ditemukan, Via sedang berdiam diri sambil tertawa kecil. Lalu apa yang terjadi dengan Via selanjutnya? Lanjut part 2. Setelah Satya dan Fajar menemukan Via hanya terdiam dan mereka memutuskan untuk pulang karena khawatir dengan kondisi Via. Perubahan drastis Via menjadi bahan perbincangan hangat di kampus mereka. Kedua temannya pun bingung dengan kondisi Via yang terlihat aneh beberapa hari ini semenjak kejadian waktu pendakian. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk ke rumah Via. Setelah sampai, Via malah marah-marah kepada temannya dan tak suka mereka datang ke rumahnya. Satya dan Fajar pun pulang setelah mereka tak berhasil menemui Via. Di kamar, sikap Via terlihat aneh. Malam harinya, Fajar mencari tahu apa yang ia lihat semalam di rumah Via. Wujudnya sangat menyeramkan. Lalu tiba-tiba ada yang menyerang Fajar dan ia pun meninggal dengan sangat memprihatinkan. Rido yang sedang tertidur, tiba-tiba ia bermimpi melihat Fajar sedang menunjuk-nunjuk goa dan berkata, "Kembali, kembali." Kira-kira apa yang terjadi dengan Fajar? Lanjut part 3. Fajar pun akhirnya meninggal setelah ia mencari tahu hantu yang berada di rumah Via siang tadi. Lalu keesokan harinya, kasus meninggalnya Fajar pun masuk berita. Satya pun teringat akan mimpinya semalam. Mungkinkah ada kaitannya dengan Via dan gua itu? 2 hari kemudian, Satya kembali ke gunung untuk menyelidiki gua misterius itu. Sesampainya di sana, ia melihat Via yang sedang tergeletak. Ternyata Via sudah meninggal dan yang berada di rumah itu bukan Via. Di sini Satya sangat ketakutan. Tiba-tiba muncul makhluk besar menghampiri Satya. Ternyata yang masuk ke dalam mimpinya itu adalah makhluk tersebut. Ia sengaja karena ingin mencari mangsa berikutnya. Dan akhirnya nasib Satya kini sama seperti Via dan Fajar. Ih, ngeri banget ya. Apakah seseram itu kalau mendaki? Komen di bawah ya.